Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Gabung sambil nunggu speaker lain ikutan join, mungkin aku bakal invite salah satu MC yang udah terkenal ya. Dita, naik Dit. Ini kan jadi salah satu Ya, mulai deh halo. kena. Malam Nu, halo Halo, teman-teman. malam. Gue sebagai host Halo. magang di sini seperti biasa akan menemani kalian barengan Ibnu. Kali ini Ya. tema kita adalah personal branding di sosial media. Jadi mungkin buat teman-teman yang kayak mau jadi content creator di sosmed atau kayak aduh karir gue masa cuma ngantor aja gitu. Gimana kalau gue gedein sosmed gue? Nah, bisa banget nih dibahas di sini. Buat teman-teman mungkin yang mau nanya-nanya ya, sama penasaran mungkin kira-kira bikin personal branding tuh gampang nggak sih? Bikin personal branding buat social media presence itu susah apa enggak sih kayak gitu? Mungkin langsung aja ya, kita langsung ke salah satu speaker yang udah gue undang malam ini. Dit, please welcome William. Halo, selamat malam William. Lagi siap-siap, lagi di jalan kayaknya. Nggak apa-apa, Oh sambil iya, kita iya, nungguin Kak William, kita ngobrol dulu. Kalau lu sendiri, oke. personal branding apa sih yang lu terapin di sosmed saat ini? Kalau gue kan udah jelas gue adalah seorang ilustrator dan penulis gitu. Terlepas gue suka Ya, shit posting di Twitter gitu, tapi mostly yang gue lakukan adalah gue menggambar dan menulis gitu kan sebagai sebuah kedok gitu kan. Kalau lu sendiri apa iya. nih, Nu? Kalau gue sih mulai beberapa bulan terakhir gue lagi seneng ngulik soal mindfulness em, sama ini sih baca-baca buku gitu sih. Jadi coba-coba bikin mindfulness, terus konten-konten tentang stoicism di Instagram. Terus kalau di Twitter sih sama sih, paling shit posting sama nge-retweet-retweet yang ini, yang lucu-lucu. Dan temen gue sendiri yang dulu bekas satu kantor itu pas waktu gue deactivate Twitter, dulu sempet bilang bahwa Nu kemana sih kok nggak pernah aktif Twitter lagi, hiburan gue cuman lu doang nih, following gue cuman lu doang buat nikmatin konten shitpost lu gitu sih. Oh gitu, jadi lu sekarang tuh Iya. lebih nge-branding sesuatu yang mindfulness ya, yang Iya. sekiranya bermanfaat. Tapi menurut lo sendiri, apakah branding baru lo itu berhasil apa enggak? Nu, kalau gue kan dulu sebenarnya gue membranding diri gue adalah seorang fotografer mainan gitu, yang akhirnya ternyata buat gue tidak berhasil gitu. Menjadi desainer pun kurang berhasil. Akhirnya gue mencoba menjadi ilustrator dan menjadi penulis gitu kan, yang ternyata lumayan works gitu. Kalau lu Hmm. setelah menggeser menjadi orang yang lebih mindfulness gitu, ngaruh nggak? Kalau gue sendiri jatuhnya cuman iseng ya, jadi kayak coba bikin nulis ya, coba latihan buat nulis karena pada saat itu gue pengen switching karir juga ke sosial media ya. Jadi mulai dari benar-benar baca lagi buku-buku yang dulu pengen dibaca, kemudian pas itu kan barusan resign juga dari kantor gue sebelumnya, jadi kayak lagi banyak waktu, akhirnya ngulik dulu tentang kesenangan diri, terus akhirnya nemu nih, ternyata suka nulis juga gitu, ternyata suka baca juga, tapi ya emang gue nya nggak konsisten, jadi kayak uploadnya paling sekitar 1 bulan atau 2 bulan sekali kayak gitu, jadi emang beneran nggak fokus di personal branding di sosial media buat ke karir sih untuk saat ini ya, untuk saat ini, cuman nggak menutup kemungkinan buat nanti bakal bisa fokus kayak si Hana tuh kan dia bikin ini ya, bikin banyak konten buat personal growth-nya dia, juga buat personal growth-nya followers-followersnya dia gitu. Iya, betul-betul. Jadi sebenarnya salah satu kunci saat lo bikin personal branding itu selain tahu apa yang mau lo sajikan juga adalah konsistensi ya menurut gue. Ya Karena bener. gue ngerasain sendiri pada saat gue konsisten nge-share gambar atau gue bikinin gambar untuk orang, orang tuh semakin aware gitu. Makanya orang tuh lebih tahu gue tuh sebagai ilustrator dibanding gue sebagai seorang penulis gitu kan. Nah, kok William udah bisa bergabung belum kok sama kita? Nah, udah nih. Halo, halo. Halo, kedengeran nggak? Agak Halo, kecil kok kurang suaranya, sorry. kurang Halo, halo. kurang kenceng. Agak jauh kayak tadi ininya. Halo. Halo? Masih belum, masih jauh. Oh, Masih mendem sih. kabut. Jauh anjir, kayak parkir ya gue, sorry Ininya aja gue deh. memang berbakat jadi tukang parkir. Halo, kedengeran? Nah, ini Nah, baru. oke. Kalau Ko William nih mungkin mau sharing sedikit
sebenarnya sekarang ini sedang membranding diri sebagai apa, karena kebetulan kan gue lihat lo tuh sering ngobrol soal branding sosmed gitu, terus apalagi bisnis dan semacamnya. Itu tuh memang awalnya lo memang fokus di hal seperti itu, atau awalnya tuh lo menyajikan sesuatu gitu di sosmed lo, lalu lo menggeser menjadi yang sekarang? Oke, interesting. Sebenarnya mulainya itu personal branding tuh mulai kapan ya? 2016 deh sebenarnya. Cuma mulai fokus tuh 2018 ketika itu tuh ngajar bahasa Korea sebetulnya. Di account yang pertama, jadi personal branding yang pertama itu ngajar bahasa Korea, orang-orang teman-teman semua kenalnya, oh William nih orang apa guru bahasa Korea lah. Sampai di 2020 mulai sharing tentang social media, mulai sharing tentang digital marketing, sharing bisnis. Tapi dispesifikin memang kalau misalnya ngeliat Instagram gue juga nggak segede itu karena niche marketnya memang kecil sebenarnya karena mostly itu 90%-nya insurance agent sebenarnya. Jadi bermain di kolam yang nggak ada pesaing. Agent asuransi kan nggak ada yang mau serve kan layanin agent asuransi. Jadi ya udah gue aja yang masuk ke sana dan gue share segala macam hal seputar social media, personal branding, branding corporate apa mereka punya kantor sendiri. Apa namanya fungsinya pakai pentingnya punya website lah bla 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 pokoknya segala hal yang orang-orang digital marketing sharing ya gue sharing juga tapi konteksnya kita ganti ke apa namanya insurance agent punya case study, insurance agent punya market, insurance agent punya problem gitu-gitu sih sebetulnya sekarang. Jadi sebenarnya lo melakukan hal yang sama, namun lo kerucutkan lagi ya, karena kan tadi lo sempat bilang bahwa lo tuh dulunya marketing juga kan, digital marketing gitu. Tapi digital marketing kan itu luas banget gitu. Betul. Dan itu juga udah banyak yang bahas. Tapi karena lo melihat peluang membahas asuransi itu kayaknya lebih seksi gitu kan si image-nya. Jadi lo coba menggeser sedikit dan ternyata works ya soal si asuransi ini. Menarik sih karena menurut gue juga, gimana Kak? Sebenarnya dibilang bukan ngajar asuransi sih, sebenarnya lebih tepatnya gini, karena gue sendiri juga bukan agent asuransi, sebenarnya mulai dengan nggak ngerti sama sekali asuransi ini apa sih sebenarnya gitu kan. Mulai dari ketemu ngobrol sama agent asuransi satu, kedua, sampai hari ini udah berapa ratus agent asuransi nggak tahu yang udah pernah ngobrol, sampai kenal, sampai udah ngerti banget seluk-beluknya agent asuransi kayak apa sih kebutuhannya. Jadi kita ngeliatnya gini sebenarnya dulu, karena kalau ngelihat social media marketer, digital marketer, jelas nama William itu jelas nggak ada gitu, jelas kemungkinan besar orang nggak akan ketemu. Tapi kalau misalkan ditambah gitu, digital marketer khusus atau specializing di insurance agent, mungkin nama gue masih bisa muncul. Tapi kalau di dunia mainstream pada umumnya general aja, market umum ya jelas nggak akan muncul gitu sebenarnya. Oh oke. Tadi gue sempet ngintip-ngintip Instagram lo sih. Jadi kayak menarik ya lo membahas soal asuransi di beberapa aspek yang jarang orang sentuh gitu kan. Karena orang tuh kalau menurut gue industri asuransi itu sesuatu yang orang masih agak abu-abu gitu loh Kak, gitu kan, kayak orang masih nggak ngerti resikonya, orang masih nggak tahu sebenarnya keuntungannya kayak gimana, belum soal kasus-kasus kalau di asuransi gimana gitu kan. Tapi tadi gue liat kayak lo bahas di film Squid Game dan semacamnya. Jadi melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih bukan mainstream sih. Menurut gue pendekatan yang lebih membumi gitu kan. Jadi orang tuh lebih ngerti gitu, lebih umum. Gitu kira-kira sih. Memang menariknya agent asuransi itu punya, ini jadi ngomongin asuransi, sebenarnya personal branding lah ya, kita ngebahas tentang personal branding. Personal branding kan luas banget gitu, kita ngomongin branding itu kan macem-macem lah gitu ya. Cuman yang mungkin kalau teman-teman yang lain denger di sini adalah yang penting adalah gimana caranya kita punya personal branding itu bahayanya gini sebenarnya. Personal branding punya bahaya ketika karakter yang bukan diri kita sendiri kita bangun di social media kebawa ke hidup kita sebenarnya. Nah makanya gua ketika coach insurance agent selalu bilang bahwa ketika mau bangun personal branding pastikan genuine gitu, pastikan genuine, ini diri kita apa adanya, ini diri gua yang gua mau bagiin ke orang-orang. Kalau enggak burn out-nya cepet banget sebenarnya, karena kita nggak bangun apa yang diri kita sendiri gitu sebenarnya. Karena gue pribadi juga ngalamin burn out, waduh sering deh 2 bulan konsisten, 3 bulan konsisten, sebulan nganggur karena kecapean gitu, waduh capek banget ya bikin konten tiap hari ya gitu. Betul. Jadi memang gue juga melihat bahwa saat lo menjadi content creator, membentuk personal branding sebagai content creator di sosial media gitu, terlepas apapun kontennya, itu salah satu yang penting adalah konsistensi gitu dan ide yang fresh kan. Dan sementara kita kan pasti ada burnout juga kan, ada kayak aduh ide ini kan udah dipakai orang, kalau kita recycle nanti akan gimana, ada pikiran-pikiran kayak gitu juga kan. Tapi gue mau tanya sedikit aja sih, kalau menurut lo sendiri sejauh lo dengan konten lo, apa sih yang menurut lo works dan apa yang tidak works selama lo membangun personal branding lo?
Banyak yang nggak works mah. Jadi gini, kalau kita kan mostly bikinnya carousel gitu ya, bikin carousel, bikin reels gitu kan. Konten-konten pada umumnya lah carousel kalau yang reels gitu kan. Apa sih yang works, apa yang nggak works adalah gini. Ini paling lucu sih sebenarnya. Agent asuransi itu karena audiensnya gitu, gue ngomong dengan audiens gue punya pribadi lah ya. Mereka bukan orang yang kebanyakan kayak Gen Z gitu ya, millennials. Memang kebanyakan udah agak-agak tua gitu ya, 30, 40-an ke atas, 50 kadang-kadang. Jadi bahasa yang dipakai pun harus bahasa yang mereka tuh ngerti. Pertama, misalkan ternyata keseringan pakai bahasa-bahasa Inggris nggak membuat, misalnya gini, kita kan suka ngomong campur-campur ya, macam anak Jakarta Selatan kan suka campur-campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Inggris, Indonesia. Ketika kita campur-campur kayak gitu dengan bahasa-bahasa yang agak-agak teknikal, engagement Iya, pasti turun. iya, Kenapa turun? Karena betul. orang nggak ngerti, basically begitu aja. Jadi sekarang yang kedua lagi nih yang penting juga, ketika kita taruh kata-kata agent, ketika kita taruh kata-kata agent asuransi di depan, mereka tuh aware dan engagementnya tinggi banget, save-nya naik jadi berapa puluh kali lipat, engagement likes-nya naik jadi berapa kali lipat juga. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dibuang kata-kata itu, ngedrop lagi gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin gue lihat kayaknya, oh ternyata agent asuransi itu bener-bener eksklusif banget, dia maunya bikin konten khusus buat dia, tapi kalau nggak ada dianya, oh bye bye gitu. Menarik sih. Jadi Jadi menurut kayak gue Hmm? lanjut kok lanjut. Ya oh paling gitu, tapi yang penting sebenarnya gini, yang penting adalah kita kenalin kita sih. Buat gue kunci 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 apa yang works di gue selama ini sampai jalan hari ini adalah ya karena gue kenal tiap-tiap agent asuransi yang gue ajak ngomong tiap-tiap hari. Jadi ketika gue upload konten, mereka like, gue tuh kenal orang-orang yang like konten gue satu persatu sebenarnya. Memang yang like nggak sebanyak itu, tapi gini, kita kan bangun personal branding ya beda-beda orang sih, maksudnya motivasinya, alasannya bangun personal branding beda-beda. Ada yang mau monetize personal brandnya, ada yang mau cuman punya followers sebanyak mungkin gitu ya. Kalau gue nggak punya mimpi ke sana, pinginnya ya udah monetize secepat mungkin aja. Jadi dibandingkan gue punya jutaan followers, gue lebih pilih punya 100 sampai 200 agent asuransi yang gue kenal secara deket. Lebih penting dibandingkan punya followers saya ratusan ribu, followers saya puluhan ribu, tapi satu orang pun kita nggak kenal. Likes-nya tinggi, oh iya likes-nya banyak, mungkin 1000 likes, 2000 likes, tapi ketika kita ngeliatin orang-orang yang like kita tuh nggak kenal itu siapa. Tapi kalau misalkan di gua punya case, orang yang like, orang yang nggak like, orang yang cuma view doang, misalnya story nge-view doang, itu gua kenal satu-satu orangnya. Kenapa? Karena mostly setiap kali mereka follow, gua akan ajak ngobrol, gua DM gitu, thank you ya udah follow ya. Kalau ada problem apapun bisa DM. Nah aku punya ebook juga nih, kalau misalkan ebooknya mau download silahkan download. Jadi mereka pun ada interaksi, dan kadang-kadang mereka sudah bilang, wah kalau sama William mah beda ya, William follow dijak ngobrol gitu. Jadi ada interaksi, dan mungkin followersnya nggak banyak, cuma mostly gue kenal rata-rata agent asuransi yang follow gue gitu. Jadi salah satu yang works lagi adalah lo sebenarnya menciptakan loyalty itu kan dari orang-orang yang berkaitan dengan industri yang sedang lo branding ini kan. Betul, betul. Nah itu teman-teman, nah itu juga salah satu yang gue lakukan gitu loh kok. Jadi kayak gue tuh dulu waktu belum kayak sekarang, gue berusaha banget kenal sama followers gue dan orang-orang yang bidangnya sama gitu, misal sesama ilustrator Yes. gitu, gue ajak kenalan, gue ajak ngobrol, gue like postingannya, gue komen mana yang bagus gitu, gue semangatin kalau dia jual karya gue beli gitu. Itu tuh ngebantu buat mereka juga pada suatu hari gue punya karya atau apa, mereka juga akan support tanpa kita minta-minta gitu. Nah itu mungkin bisa teman-teman notes juga kan, bahwa kita tuh jangan cuma pengen menjadi idola gitu loh istilahnya, tapi juga apa yang bisa kita kasih ke followers kita selain konten gitu, yaitu apresiasi misal kayak gitu. Coba Nu, kalau lu sendiri punya nggak pengalaman kayak Ko William kayak gitu, yang berusaha mendekatkan diri dengan followers atau orang-orang yang berkaitan sama industri? Oke, kalau dari gue sendiri sih, untuk saat ini kan gue baru sebulan juga ya join di Growth Space. Nah, yang paling banyak gue lakuin itu riset sih, di mana gue belajar, ikut course-course gitu juga, sama bener-bener memposisikan diri gue, kira-kira gue bisa bantu apa nih buat audiens kayak gitu. Karena kan
buat di growth space sendiri kita kan emang coba berusaha buat ngebikin audiens kita benar-benar ngerasa kalau misalnya pengen punya aktivitas bareng atau pengen punya kegiatan buat katakanlah sampingan ya, tanda kutip sampingan buat bertumbuh kayak gitu, entah itu belajar bareng mengenai um, mindfulness atau mungkin kemarin kan sempat juga ada beberapa challenge gitu kan. Nah dari situ sih gue bener-bener pengen belajar gimana caranya memetakan audiens sama menyesuaikan diri gue ke mereka tanpa mengurangi karakteristik gue atau personality gue yang menyesuaikan dengan kondisi istilahnya kebiasaannya mereka lah kayak gitu sih. Sama paling ini ya, kalau misalnya gue baca kan masalah personal branding itu kan bener-bener lekat banget dengan reputasi ya, dimana kalau misalnya ada kayak blunder dikit itu kan bener-bener ngaruh banget ya. Nah kalau misalnya buat lo pernah blunder gak sih? Atau buat Ko William sih mungkin? Blunder pernah lah, blunder. pernah. Nah itu gimana ceritanya tuh? Ceritanya itu lucu sih sebenarnya, itu di masa-masa jaya-jayanya ketika, jadi gini, ini mungkin gue kalau ngomong jelek-jelekin audiens gue gimana ya ceritanya ya. Jadi kita kan mungkin teman-teman juga pernah lah di approach sama teman-teman yang juga temannya itu insurance agent, pernah nggak ya? Semoga sih pernah ya, jadi relate lah. Pernah. Jadi kita pernah kan kayak misalnya Ibnu ya, "Nu, Sabtu ngapain?" "Oh, kosong nih." "Kenapa emang? Ketemu yuk." "Oh ya boleh." Ketika datang tiba-tiba didatengnya ada temennya 2 gitu ya, sama gua sama teman satu lagi. Kan bingung dong. Lah, kok lu bawa teman satu lagi nih siapa? "Oh ini partner bisnis gua," gitu. Ya kayak gitu-gitu modelnya kan kayak MLM ya kan. Nah, yang kayak gitu-gitu, jadi mereka tuh punya kecenderungan untuk pingin attract orang dan rekrut lah. Nah, satu hari gue upload konten. Wah, kontennya itu kontroversial banget. Memang tuh, jadi love-hate relationship lah sama agent asuransi lah. Jadi dulunya tuh dengan followers 1000, gue itu bisa mencapai engagement rate tuh 30-40%. Which is tinggi banget gitu kan. Itu udah kalau di IG Blade dan lain-lain tuh kayak levelnya William tuh A+, gitu, tinggi banget lah. Tapi sejak hari itu tiba-tiba boom jatuh sampai ke D, sampai ke E, kadang-kadang pernah ke ya paling tinggi-tinggi C lah. Itu udah bagus banget gitu, bisa C level. Jadi engagement rate-nya ngedrop banget. Jadi mereka tuh merasa gini, wah ini William ternyata selama ini tuh ngejelek-jelekin kita nih, dia cuma bilang kita tuh mata duitan, kita tuh ini segala. Padahal enggak, maksud gue tuh gini, mendingan lu stop mikirin pengen rekrut gue jadi agen asuransi, karena gue gak kepingin, gue cuma pingin bantuin lu orang punya personal branding yang bagus di social media. Gue cuma pengen bantuin lu orang bisa punya image yang baik di mata orang di social media. Karena gini, kita kan di dunia offline itu, kita masih akui kita punya hidup real kita lah di dunia nyata kita, dan kita quote unquote nggak suka gitu sama agen asuransi. Kita nggak suka sama teman-teman kita yang suka kayak ini agen asuransi, gue males deh. Nah, yang gue pengen lakuin ke mereka adalah gue pengen bantuin lu sedemikian rupa supaya di social media lu nggak dibenci itu sama orang, supaya orang tuh bisa beli asuransi dan mereka tuh cover dengan baik gitu. Karena gue pribadi punya keluarga yang terbantu banget lah dengan asuransi gitu. Kita sakit dahsyat banget dan diklaim full cover gitu kan. Dan itu gue merasa kayak wah hebat banget ya. Dan gue punya case lagi temen gue yang keluarganya nggak punya asuransi, ketika ada yang kena itu keuangannya habis semua. Nah gue pinginnya ya udah lu orang kan jualan asuransi nih, gue nggak jualan, ya udah gue bantuin lu orang aja gitu. Tapi gue kayaknya ngomongnya terlalu ya apa ya, karena mungkin terlalu diri gue sendiri gitu ya, jadi terlalu tajam, terlalu kasar, mungkin buat mereka terlalu rude gitu lah, ya. ini orang sombong banget nih. Sejak hari itu boom blunder. Jadi William tuh ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget, yang kayak begitu gitulah. Ada yang cinta, yang benci sampai di blok agent asuransi itu gue banyak banget di blokin agent asuransi, kocak ya, diblokin sama agent asuransi coba. Gitu. Wah, lumayan menjadi sebuah pengalaman yang berkesan ya. Nah, Menantang sekali. Oke, thank you Ko William sharingnya. Ini gue mau sambil nanya Kak Rizky sih. Halo Kak Rizky, selamat malam. Mungkin Kak Rizky mau sharing juga nih ke kita semua di sini tentang sebenarnya personal branding apa sih yang sedang dilakukan Kak Rizky di sosial media gitu. Selamat malam Kak Dita, terima kasih atas waktunya. Oh iya, terima kasih juga oleh Kak Ibnu ya udah diundang. Untuk personal branding apa ya?
Kalau personal branding sih, saya malah bingung sih Kak, nggak terlalu fokus di satu tujuan dan satu tempat. Karena saya punya apa ya, punya banyak mimpi, punya banyak visi misi dan pekerjaan pun bisa sana kemari sih seperti itu. Oh banyak ya, baik-baik. Terlihat sih dari bionya juga cukup banyak yang dikerjakan. Sambil gue mau nyapa salah satu temen gue. Halo Eno, ini tuh orang yang ngajarin gue banget soal personal branding dan digital marketing sih. Malam No, lo mungkin mau komen-komen sedikit nih soal personal branding di sosial media gimana? Hah? Kok gue naik? Oh, Tenang, tenang. oh, halo. Sabar. Kaget. Tiba-tiba dipanggil. Iya, tadi tuh gue kayak, oh ada Eno nih. Terus kontennya tuh kayak konten. Temanya tuh kayak lagi nyambung banget sama Eno. Soalnya jujur ya No, gue tuh sampai sekarang gue belajar banget dari konten-konten lo soal personal branding, apalagi digital marketing gitu. Lo punya sedikit komentar atau insight nggak mengenai personal branding di sosial media? Sebelumnya mohon maaf, saya beneran gak nyangka tadi. Kayaknya tadi lagi sambil dengerin terus sambil main handphone, tahu-tahu dinaikin ke atas, jadi dipanggil. Tadi agak nggak siap gitu, kayak tadi balik ke aplikasi Clubhouse dulu. Apa kok namaku dipanggil gitu? Apa ya? Tanya aja dong, Dit, apa gitu? Bingung jawabnya, Oh males boleh, banget. boleh. Jadi kan Eno ini sepengetahuan gue mostly dikenal sebagai seorang YouTuber kan. Tapi lo juga sebenarnya punya side job, punya kerjaan yang adalah seorang digital consultant gitu kan. Nah, sejauh lo menjadi seorang digital consultant gitu, permasalahan apa yang paling sering ditemui pada saat orang membentuk personal brandingnya, No? Oke. Personal branding ya, kalau di sosial media. Gue sebenarnya sosial media strategis. Beda kalau digital marketing, biasanya ngurusin web juga. Gue gak males ngurusin web sama SEO. Jadi fokus sosmed aja. Yang paling parah sih biasanya ini. Pengen ke A, tapi emang kemampuannya nggak diadit, ngerti nggak sih? Misalnya mau jadi ilustrator terkenal gitu, kayak lu kan gitu. Pengen orang yang ngerti banget komik, gambar, dan lain-lain, tapi emang kemampuannya nggak nyampe, ngerti nggak sih, Dit? Kayak Ngerti? eh, eh, emang nggak cocok gitu. Jadi kadang tuh ada orang punya impian tapi tidak dibarengi dengan kemampuan. Di personal branding pun banyak yang gue temui kayak gitu. Tapi kalau gue kan biasanya kan mainnya di company ya, bukan di perusahaan. Ada beberapa orang, tapi perusahaan juga. Tapi ada beberapa orang yang gue urus, banyak sekarang mainnya perusahaan. Kasih contoh perusahaan aja, bukan perusahaan lah, UMKM. Yang paling problem besar mereka adalah mereka punya mimpi besar gitu loh. Kayak begini loh, tipikal orang yang banyak dengerin motivator gitu. Bukannya salah, tapi menurut gue mereka nggak step by step gitu loh. Yang selalu disuruh bermimpi tinggi. Nggak salah bermimpi tinggi, tapi langkahnya juga besar dong. Nah, mereka ini baru mulai, tapi mereka langsung pengen, let's say ya, pengen jadi ayam geprek terkenal se-Indonesia gitu. Oke, gitu kan. Pas gue tanya, oke, yang ngebedain lu dari geprek A apa? Ya kita enak gitu. Nah, itu kan jawaban yang General ngerti gak banget sih? gitu. General banget, dan menurut gue menggampangkan personal branding gitu. Nah, itu Betul. tuh teman-teman bisa pelajarin dari situ sih. Jadi kayak personal branding tuh is not all about you being pede. It's also about you giving the best of you to people gitu loh. Lu punya terbaik sama diri lu tuh lu pancarkan gitu. Contoh kan ada orang yang mungkin dia jago nyanyi tapi malu gitu kan. Ada yang kayak gitu tuh. Nah, itu lebih baik dibandingkan orang yang nggak bisa nyanyi tapi pede kalau menurut gue. Karena yang malu ini kita tinggal kasih tahu jalan lu ke meyakinkan diri lu kalau lu jago nyanyi tuh ini gitu. Nah, kalau misalnya orang ini terlalu pede tapi kemampuannya, karena kan tugas gue sebagai bekerja misalnya ke orang gitu ya, sebagai konsultan atau sebagai strategis gitu kan, ya gue kan build the bridge gitu. Bukan misalnya contoh tadi ayam geprek. Ya, gue kan nggak bisa jadi koki atau ahli masak yang ngasih tahu gimana caranya lu bikin geprek enak. Ngerti nggak sih, Dit? Gue nggak bisa dan nggak tahu, emang nggak ngerti. Tapi tugas gue adalah, lu udah punya apa, dan dari situ gue bikin bridge-nya supaya lu ketemu sama lu punya market, punya target audience, dan lain-lain, dan lu pengen terkenal seperti apa. Jadi banyak Berarti banget. personal branding juga bisa dibilang adalah bagaimana lo memaksimalkan potensi yang udah ada di lo gitu kan. Misal kayak Exactly. gue suka gambar nih, terus kayak orang tuh nggak tahu gue suka gambar gitu, mungkin gue nggak confident atau apa, terus lo sebagai strategis gue lo kayak bilang udah lu bikin aja gambar yang misal fan art, lu bikin gambar yang
colorful, lu bikin gambar yang gini, lebih ke kayak gitu kan. Dan itu tuh gue kan jadi lebih bisa maksimalin, oh gambar gue berarti sebaiknya di jalan ini ya, di jalan itu ya, oh gue jangan bikin yang stylenya mangga, mendingan gue bikin yang stylenya lebih Exactly. ke Tintin aja, misal kayak gitu. Jadi nah itu berarti bisa di note juga tuh untuk teman-teman. Salah satu yang penting di personal branding adalah bagaimana memaksimalkan potensi lo. Karena gue tuh sering banget ketemu juga orang-orang yang berkarya atau menjadi content creator tuh mereka atau kayak UMKM, mereka tuh goalnya tuh di angka gitu loh. Kayak ya nggak apa-apa ya, maksud gue kayak gue pengen banget dari dulu followers gue bisa 100k gitu. Tapi menurut gue 100k itu tidak akan ada artinya saat orang tuh masih nggak tahu gue tuh siapa gitu loh. Even yang follow gue tuh bilang kayak gue nggak tahu dia siapa, gue follow karena dia cakep aja. Itu kan menurut gue, oh berarti branding lo nggak terlalu works tuh. Yang lo pengennya apa kok melencengnya jauh gitu kan. Iya, itu penting banget. Dan ada kasus lain juga nih yang apa sih, banyak banget di antara kita itu juga nah ini gue balik ke, sorry ya, karena emang bergaul biasanya ke brand, banyak juga yang terlalu ngandelin marketing atau oke, kalian udah punya personal branding gitu, tapi sebenarnya mohon maaf nggak bagus-bagus amat gitu. Terus di hire lah misalnya orang ads Facebook, YouTube, Instagram, orang ads ya, bahkan dia beli ads, terus tiba-tiba dia protes, kok nggak ada yang sales punya saya gitu. Padahal kan saya udah sewa kamu gitu. Pas dicek, ya sebenarnya kita balik ke ayam geprek ya. Ayam gepreknya nggak enak-enak amat gitu loh. Mungkin orang sell 1-2 kali tapi nggak mau repeat order karena lagi-lagi ayam gepreknya biasa aja tapi impiannya selangit. Nah, kalau buat ke personal sekarang, balik ke personal ya sama gitu. Misalnya kalian nih, let's say udah punya personal branding yang pede dan lain-lain, tapi kalian agak lupa nih gitu loh. Bahan kalian, ilmu kalian, kreativitas kalian ternyata belum sebesar yang selama ini kalian pasarkan. Nah, nanti ketahuan juga ujung-ujungnya. Kalian tuh nggak se-oke ini. Apalagi di lingkungan industri kreatif yang gue kerjain sama Dita nih ya. Itu sempit banget gitu. Lu sekalinya ada problem tuh, gosipnya cepet dah gitu. Entah sampai Bener-bener semua udah nggak nomor ada WA nama gitu. deh habis itu. Gitu. Nah, itu kan di industri kita banyak kayak gitu tuh kan, Dit. Banyak Namanya banget. tinggi gitu. Tapi ntar kebongkar juga gitu loh. Nah, ini aku rasa penting buat teman-teman semua yang dengerin. Bahwa jangan sampai personal branding kita itu tidak ada di kita sebenarnya. Atau jauh dari yang sebenarnya kita miliki. Mungkin karena ya tadi gue bilang terlalu banyak, bukannya salah ya lagi-lagi ya, tapi step by step-nya lompat gitu, langsung bungee jumping ke depan gitu. Memang kita dream high gitu, dream big gitu, atau mimpi besar, target besar boleh-boleh aja, tapi step by step-nya juga direalistiskan lah gitu. Atau kayak American Dream kan katanya fake it until you make it gitu ya. Tapi lu juga nggak nge-fake-fakein amat gitu loh, bener-bener cuman pure bleh gitu aja gitu. Minimal let's say ya gitu, akhirnya kan kalau di industri kita, Dit ya, itu gampang banget lah orang nge-fake-innya gitu. Nyolong gambar orang gitu kan. Betul. Yang gampang banget gitu ketahuannya gitu. Nah, di sini juga teman-teman, mungkin kalau kemarin gue juga cerita sama teman-teman HRD juga yang kayak minjem porto orang gitu-gitu lah. Maksudnya akibatnya jadinya karena lu terlalu fokus sama personal branding yang tidak realistis, akibatnya melakukan hal-hal yang makin gak realistis lagi gitu. So, jangan jauh-jauh memikirkan personal branding yang menurut gue ya tinggi selangit atau apa gitu, yang di depan mata aja gitu, yang sebenarnya lu punya dan lu pede sama kemampuan lu dan lu sebenarnya punya gitu, dan lu sebenarnya yakin itu ada dan mungkin nggak semua orang lihat dan lu bingung gimana cara menyampaikannya. Contoh kasus, mumpung ada Dita di sini ya, mungkin ini mungkin nggak semua orang kenal Dita sebagai orang yang juga bekerja banyak di behind the scene komik, ilustrasi, bahkan film Indonesia. Banyak loh yang nggak tahu itu. Tapi disitulah tugas Dita untuk juga memperkenalkan kemampuan dia di situ, bukan sebagai Dita yang teman-teman asik aja gitu. Itu contoh kasusnya gitu loh, ngerti gak sih? Disitulah personal branding. Bukan Dita tiba-tiba memperkenalkan dirinya menjadi penari balet. Tapi gue nggak tahu sih Dita nari balet apa nggak gitu. Nggak, gue jaipong sih dulu kebetulan. Nah, boleh. Asalkan emang lu punya kemampuannya. Gitu sih. Iya betul. Gue tuh jadi keinget sesuatu. Jadi gue kemarin dapet bisikan kan dari teman industri. Dibilangnya gini, ini gue kenal orang yang dia itu jadi menyalahkan orang lain gitu loh, karena personal branding dia tidak berhasil, karya dia tidak naik, terus padahal bagus banget, gambarnya tuh bagus banget gitu, dia udah bikin ini, bikin itu, tapi sampai sekarang tuh dia tidak terlalu terdengar gitu. Mungkin kayak dibanding gue tuh masih lebih kedengeran gue, mungkin karena gue aktif gitu kan, dan gue masih berbagi dengan teman-teman di internet gitu kan, kayak gue bikinin gambar dan semacamnya, gue saling berkontribusi gitu. Nah si orang ini tuh enggak, dan saat gue lihat dia tuh malah konten-kontennya tuh banyak yang selfie cleavage-nya kelihatan gitu kan. Terus kan kayak
gue tuh sampai bilang, dan itu katanya gini, jadi kayak menyalahkan orang lain, ini tuh gue disabotase nih makanya sosmed gue like-nya sedikit apa bla 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 gitu. Ada yang sampai dia tuh pikirannya seperti itu, padahal menurut gue kayak pada saat gue lihat, oh karena lo memang di sini berlaku seperti apa ya, kayak princess gitu loh istilahnya. Jadi kayak lo tidak berkontribusi tentang orang lain, lo tidak mengajak ngobrol followers lo tidak sharing sesuatu knowledge lo ke followers lo, padahal lo punya platform yang bisa dibilang cukup besar gitu. Itu kan ngaruh ya, No? Ngaruh banget. Maksud gue kayak saat gue tidak sharing sesuatu, orang ya biasa aja ke gue, tapi pada saat gue sharing knowledge entah soal gambar, entah soal apa, itu tiba-tiba orang jadi curious gitu. Oh, ternyata bisa gini ya. Oh, bisa gitu ya. Yang suka di bidang yang sama jadi punya knowledge lebih, yang tidak tahu jadi nambah gitu itunya. Maksudnya itu yang terjadi misal saat gue lihat kontennya Eno gitu. Gue tuh kan nggak terlalu pintar soal branding sebenarnya, tapi pada saat gue lihat kontennya, oh ternyata kalau di digital tuh yang work seperti ini ya, oh ini yang tidak work ya. Kayak sesederhana Eno menjelaskan tentang kata viral dan trending gitu. Orang tuh sering banget pakai kata viral, padahal secara penggunaan tuh salah gitu. Viral itu kan bukan sesuatu yang sekedar ramai dibicarakan gitu, tapi kayak itu udah di level jadi parodi, jadi apa gitu, dibuat ulang sama orang gitu. Sedangkan orang tuh fokus sama si kata viralnya itu, padahal yang pemakaiannya lebih sesuai itu adalah si kata trending gitu. Itu yang persamaannya tuh kurang lebih populer gitu kan. Itu kan hal sederhana yang gue dapet knowledge-nya dari Eno sebagai seorang kreator lah, anggaplah seperti itu. Dan itu ngaruh gitu kan, bagaimana kita melakukan kontribusi gitu. Yoi. Betul. Nah itu, jadi mungkin buat teman-teman yang mau sharing atau mungkin mau bertanya, boleh banget sambil gue bertanya lagi ke Kak Rizky. Kak Rizky masih ada, Kak? Halo Kak Dita, siap. Oke, Masih ada. ini aku tuh penasaran sama ini nih. Kan Mas Rizky ini banyak banget nih kan yang dikerjain. Founder jual beli rumah Jatim, terus juga edukator untuk farm, terus juga marketer dan salesman gitu. Nah, yang jadi aku penasaran adalah bagaimana Mas Rizky ini mengelola hal-hal yang sebanyak ini gitu. Maksudnya aku sebagai seorang penulis, karyawan, dan juga eh, ilustrator itu aja udah nyita waktu cukup banyak nih. Kalau Mas Rizky sendiri membagi waktunya dan membagi persona-personanya ini seperti apa, Mas Rizky? Iya, jadi begini Kak Dita. Terima kasih ya untuk kita bahas dulu yang founder jual beli rumah Jatim ya. Itu karena kemarin pandemi dan saya di PHK dari pekerjaan, jadinya saya membuat agensi tersebut seperti itu. Tapi sebelum membuat agensi tersebut tahun 2019 saya udah membuka di Malang sama teman-teman, yaitu sekarang yang bernama CV Fokus Property seperti itu. Jadi dari 2019 saya membangun agensi, terus saya bukan keluar ya, saya mencoba membangun sendiri untuk merangkul beberapa tim ataupun developer yang ada di Jawa Timur. Seperti itu sih Kak Dita. Itu kalau waktunya sih, ya kalau untuk jual beli rumah Jatim agensi ini lebih banyak ke sana ya. Ibaratnya kalau dari 100% kue itu 60% lebih banyak ke agensi tersebut seperti itu. Kalau edukator itu berkaitan lah, tahu sendiri Mas Ibnu. Dulu hampir sama lah dengan bidangnya Mas Ibnu seperti itu. Kalau Mas Ibnu dulu di salah satu perusahaan yang bibitnya, kalau saya di sarana dan prasarananya seperti itu. Itu sih, jadi lebih dengan petani, lebih mengetahui itu tadi, kita harus mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen kita atau calon konsumen kita atau calon pengguna seperti itu. Nggak hanya di pertanian, nggak hanya di agensi perumahan seperti itu. Jadi kita harus paham, harus mengetahui. Itu kalau untuk sekarang edukator pertanian lebih ke 30% aja via WA maupun Zoom seperti itu. Dan WA itu pun saya masih di Kalimantan Selatan, Tabalong ini masih menjadi salah satu tim inti dinas sih, meskipun ya ibaratnya ngasih saran-saran aja. Kayak kemarin harga bawang terlalu rendah, ini seperti apa, bisa kasih masukan nggak? Kayak kemarin melon juga melimpah ruah, jadi harganya turun banget, nggak ada yang beli, seperti itu seperti apa. Kebanyakan kalau di luar Pulau Jawa tidak seperti apa ya, salesnya buah-buahan ataupun hortikultura itu tidak seperti banyak di Jawa, seperti itu sih Kak Dita. Kalau
Untuk sales and marketing memang dasar saya memang suka jualan seperti itu, suka belajar tentang marketing seperti itu. Itu sih. Jadi 10% kalau di malam hari ada teman mau ngobrol tentang marketing silakan. Itu sih kurang lebih. Oke, terima kasih Mas Rizky sharingnya. Itu mungkin bisa jadi catatan lagi untuk teman-teman. Oh iya, sekarang kan udah era digital dan sekarang juga kita pandemi. Tapi dengan adanya pandemi ini tuh nggak bikin peluang-peluang tuh jadi hilang gitu. Maksudnya kayak Mas Rizky tadi dia bilang dia udah di PHK, tapi ternyata itu membuka peluang baru di mana dia membuka usaha-usaha baru gitu. Dan membentuk personal branding dia yang baru itu tadi. Nah, Nu, gue mau nanya nih ke lo, Nu. Nu masih ada nggak Nu? Ibnu? Halo, halo. Iya. Nugas dong Nu, jangan gue sendiri. Nah, Gimana? Nu gue kepikiran gini sih tadi abis gue ngobrol sama Ko William, sama Mas Rizky, sama Eno juga kayak. Mhm. Jadi pada dasarnya si personal branding ini adalah bagaimana orang melihat lo kan, maksudnya kayak Iya. saat orang mencari sesuatu dan dia tuh akan tertuju langsung ke lo gitu. Misal kayak lo kan tahu gue nih, gue sering gambar gitu. Terus kayak pada saat lo suatu hari mencari orang yang bisa gambar, lo pasti langsung ke gue gitu. Atau pada saat lo mencari seorang sosial media strategis, lo ke Eno. Saat lo mencari untuk orang-orang yang jual rumah gitu, lo bisa ke Mas Rizky. Atau kayak lo butuh informasi atau knowledge soal insurance, lo bisa ke Ko William gitu. Itu kan sesuatu yang menunjukkan bahwa oh gue adalah A gitu. Kayak tadi udah sempet diobrolin sama teman-teman juga. Kalau lo sendiri, lo merasa apa sih yang sebenarnya sudah menggambarkan diri lo di personal branding lo? Oke, kalau untuk sekarang ini sih paling karena gue career shifting sih. Sejujurnya gue sekitar 3 tahun itu kerja di industri pertanian ya, seperti yang dibilang sama Rizky tadi. Gue jadi salah satu kayak advisor juga di pertanian sama broker gitu, broker barang-barang trading untuk komoditas kayak gitu. Nah, dulu sih kalau misalnya orang nyari gue itu katakanlah buat taruh duit nih. Jadi kayak Mas mau ada project ini, Mas mau ada Lo project jasa ini, kira-kira gestun ya bisa bantu sebenarnya, gak? Nu. Kagak anjir. Dulu kan gue peer to peer lending kan ya, jadi salah satu orang peer to peer lending khususnya di bidang pertanian. Tapi udah keluar kayak mau inilah shifting karir kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang mau gue bangun sekarang ini sih bener-bener pengen jadi orang digital marketer sama social media spesialis sih yang mau gue coba bangun kayak gitu. Cuman kan gini, sebenarnya ada dua poin ya yang gue take notes dari yang dibilangin sama Bang Eno tadi. Yang pertama kayak lo tuh harus jago dulu sebelum start untuk nge-brand diri lo. Sama yang kedua lo harus istilahnya benar-benar mempertahankan reputasi, karena reputasi ini kan sementara ya, apalagi di dunia online sama di dunia yang sempit kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk orang yang katakanlah belum jago sama ingin benar-benar belajar nih, kira-kira ada nggak sih kayak chance untuk bisa stand out from the crowd? Kayak influencer ini kan banyak, dan juga kayak orang itu sekarang ini lebih milih tanda kutip selebriti ya, dimana kalau misalnya udah punya social presence di sosial media yang gede, itu biasanya lebih banyak dilirik dan juga harganya lebih mahal kayak gitu. Oke, Kalau kalau menurut lo sendiri gimana, Dit? kalau dari gue dulu nih ya. Kalau dari gue itu kalau nggak jago tuh sebenarnya nggak apa-apa. Tadi kan sebenarnya Eno tuh bukan ngebahas soal si ayam gepreknya enak gitu, tapi specialty ayam gepreknya ini apa? Misal kayak ternyata ayam gepreknya murah banget gitu. Ya udah di highlight adalah si murahnya itu. Misal kayak Unique selling commission point gitu gue, berarti. commission gue gitu. Commission gue tuh nggak yang bagus banget gitu, tapi misal gue nge-highlight bahwa commission gue murah gitu. Dan lo bisa request sesuatu gitu kan. Misal itu yang jadi specialty gue, karena banyak banget orang yang jago gambar gitu dan itu jauh banget di atas gue, tapi mereka tidak melihat peluang-peluang yang kayak gue kan mikirnya gini, kenapa orang harus beli commission ke gue gitu. Itu akhirnya gue bentuk sebuah
bukan budaya sih, sebuah kebiasaan gini, bahwa gue selalu gambarin mereka free selama misal seminggu sekali atau sebulan sekali, dan itu tuh kesempatan lo dapetnya itu cuma 10 banding 1000 gitu. Tapi pada saat dia nggak dapet, dia punya kesempatan untuk beli di itu yang jadi spesialnya menurut gue. Itu yang gue mainkan di sosial media gue. Padahal gambar yang lebih bagus tuh banyak banget gitu, kayak kita lihat ada Elvan Diari, ada siapa gitu kan. Ada banyak banget yang bagus gitu. Bahkan teman-teman gue juga banyak yang bagus, tapi kayak social presence-nya tuh kurang karena ya nggak kelihatan itu. Jadi kalau lo aktif, kalau lo punya loyalty dari followers lo, itu ngaruh banget kayak yang tadi Ko William sempat bahas juga kan, kalau misal lo sering ngobrol sama orang-orang yang ada di akun lo, ya mereka juga akan sering bantuin lo gitu secara tidak langsung gitu. Soalnya kan menurut gue di sosmed itu bukan cuma sekedar apa yang lo sajikan gitu, tapi apa yang bisa lo kasih ke orang dan apa yang ntar orang bisa kasih ke lo. Jadi di personal branding tuh menurut gue ada juga yang namanya user generate content gitu. Misal saat gue merasa gue kehabisan ide untuk IG story nih, ya udah gue minta orang-orang yang share sesuatu aja gitu. Misal pengalaman mereka kalau buka commission, pengalaman mereka saat ada kejadian apa, itu ngaruh juga. Kayak menurut gue sih kayak gitu. Kalau menurut lo gimana, No? Oke, sebenarnya pernah gue baca ya, kayak kalau misalnya di 2020 ke atas ya, atau katakanlah 2016, 2017 ke atas ini kan kayak populasi tanda kutip konten kreator sama influencer kan ya benar-benar booming ya, apalagi ditambah banyak banget media-media sharing kayak TikTok, kemudian di Instagram juga banyak Reels dan segala macam. Jadi kayak lo tuh bukan harus sih, kayak kalau misalnya lo jadi tanda kutip selebriti itu tadi, lo punya unique selling point itu tadi, lo tuh bisa lebih banyak dilirik dibanding orang yang mungkin punya kemampuan lebih di bidang yang sama dengan yang lo tekunin juga saat ini kayak gitu. Betul-betul, itu nggak salah juga sih, tapi balik lagi nggak bisa berpegang sama si number doang sih menurut gue, si personal branding tuh. Karena gue ketemu banyak orang yang kayak followersnya tuh jauh di bawah gue gitu, tapi kayak personal brandingnya tuh works banget. Jadi kayak job ada terus gitu, karya juga ada, karena ya karyanya bagus juga gitu, misal kayak gitu. Anyway, sebelum gue lanjut, mungkin teman-teman di bawah ada yang mau sharing soal personal brandingnya atau mungkin mau nanya ke teman-teman di atas, boleh banget, silahkan diangkat tangannya, nanti akan dinaikin oleh gue sama Ibnu. Ntar ya, gue baru nyampe rumah. Oke, balik lagi nih ke Bang Eno. Bang, kalau misalnya orang ya katakanlah dia pengen untuk meningkatkan karir mungkin nggak di bidang sosial media ya, tapi mungkin di bidang yang lain yang khusus buat dia. Nah, kira-kira step by step apa sih yang menurut Bang Eno nih bakalan bisa work sama kayak semua orang kayak gitu, kayak step by step personal branding yang menurut Bang Eno bisa works untuk semua orang. Eno kayaknya lagi Oh, hilang. sibuk dulu, nggak apa-apa. Mungkin Sorry. kita, Halo, iya nggak tes. apa-apa. Iya tenang. Oke, mungkin diulang No Oke, pertanyaannya tadi. pertanyaannya gue ulang ya. Kira-kira buat katakanlah orang yang ingin berkarir atau orang yang pengen punya benar-benar pengen bikin online presence, step by step apa sih yang harus dilakukan oleh orang tersebut kira-kira yang sebelumnya belum pernah ngerti nih buat terkait sosial media atau personal branding gitu, Bang. Ya balik ke yang tadi ya, mungkin ya you know yourself dulu sih. Kalau ya kayak dokter, gue kan sebenarnya kayak dokter ya, pasien ada keluhan apa gitu. Nah tapi dia nggak tahu, bilangnya badannya yang sakit aja gitu. Ya bukan jadi pusing, apa nih gitu. Nah jadi baiknya juga ketika kalian mau bahkan sampai pakai jasa kayak gue gitu, ya kalian mesti bener-bener know yourself banget gitu. Kalian kemampuannya apa, senangnya apa gitu. Pernah waktu itu ngendal orang mau jadi selebgram, katanya mau nyanyi, ya kan? Nggak naik-naik, bukan traffic, moodnya segala macem, kayak pas gua handle kok ini bikin konten kok kayak
setengah hati gitu. Usut punya usut, bapaknya yang mau dia jadi penyanyi. Kan? Gitu tuh. Yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin pusing gue kadang-kadang gitu. Jadi poin paling penting ya know yourself banget sih. Dan banyak dari kalian tuh bahkan gue sendiri pada masa muda bermodal ngikut-ikutan kan, nggak salah, it's a very good first step gitu. But step berikutnya, know it. Sosial media itu adalah masalah konsistensi. Personal branding itu masalah konsistensi. You will do it every fucking day, every fucking hour, every fucking second. Dita will do the drawing every fucking second gitu loh. Nah, pertanyaannya akan balik ke kalian. Will you do it? Gitu loh. Every day, every fucking second. Nah, jadi kan tadi gue suruh lu discover, terus lu mulai ikut-ikutan. Nah, sekarang lu sadarin sama diri lu sendiri. Lu bakal ngelakuin ini tiap hari dalam hidup lu. Joget-joget TikTok, ya. Bikin hal-hal goblok di TikTok. Atau bikin quote-quote so bijak. Ngeprank nggak jelas. Iya, ngeprank nggak jelas. Atau bikin quotes nggak jelas di Twitter. Atau nyari masalah sama orang-orang alter di Twitter. Atau bikin konten edukasi di Twitter, sharing tentang staff, dan sharing tentang tips jualan, tips ini segala macam, atau dari personal hidup dan segala macam, atau pamer gaya berpakaian dan lain-lain. You will do it every fucking second in your life. Lu happy nggak? Lu bahagia nggak? Lu bangga nggak? Kalau itu enggak, dan ternyata mungkin tadi lu coba-coba, lu seneng karena dapet traffic, ya udah, boleh, nggak salah gitu. Tapi lu akan ngelakuin itu tiap hari dalam hidup lu bahagia nggak, lu bangga nggak? Gue sih balikinnya ke lu aja gitu. Bisa loh lu tetap ngelakuin itu walaupun nggak bahagia dan nggak bangga gitu. But it will drain you. At a certain point lu bakal breakdown or something, I don't know gitu. But the consequence of social media presence, it's you have to do it every second gitu. Lu bahagia nggak? Lu bangga nggak? Lu happy nggak? Lu setuju nggak? Lu nyaman nggak? Lu know the consequence nggak gitu, ya kan? Lu sadar konsekuensinya nggak gitu. Jadi tahap-tahapnya seperti menurut gue seperti itu. Pertama, know yourself. Kalau misalnya lu nggak tahu, lu cobain semuanya, ya. Ada orang kayak namanya No Bening mau jadi sosial media strategis. Ada Dita, jago gambar, jago juga dia networkingnya, communication skill-nya dan lain-lainnya. Terus ada juga Mas Ibnu, Mas William dan lain-lainnya gitu yang di sini gitu, ditiru 1 2 3 biji orang gitu. Nari balet, nari jaipong, apapun itu coba dulu sampai ketemu. Kalian umur berapa sih? Belum setua gue kan yang udah mau 40 gitu. Jadi cobain aja, abis itu sadar, oke, ini bahagia banget gue ngelakuin tiap hari, fun banget tiap hari. Seserius apa sih kefunan itu? Seserius apa sih? Sedetail apa sih? Aku kasih contoh, di TikTok situ ada, kalau mungkin udah lewat di timeline kalian, ada orang Jepang yang tiap hari cuma nyetikin jarinya nyanyi lagu opening Attack on Titan. La da di da, Yasobi Finger namanya. Dan dia tiap harinya upload video dia nyetikin jari pakai lagu itu. Setiap live dia nyetikin jari pakai lagu itu, nggak pernah berhenti, followernya 2 jutaan, dan brand sekarang ke dia mulu, kolaborasi sama dia mulu, nggak pernah bosan. Dia konsisten sama kayak gitu. Hal teraneh deh yang konsisten dilakuin dan sekarang jadi rame, Binjai, salam dari Binjai, mukulin pisang, salam dari, that's konsistensi, man, gitu loh. Dan lu happy nggak ngelakuin yang ngancurin pohon tiap hari, ngancurin pohon pisang tiap hari? Gitu aja ke teman-teman. Kasihan tahu pocong Binjai ke gue Iba. Tapi itu contoh nyata kan, dia betul. Nggak pernah nggak skip dari salam dari Binjai. Walaupun videonya nggak sekarang udah mulai yang lain-lain, tapi salam dari Binjai dan lain-lain sekarang jadi viral. Nah itu istilahnya viral, orang-orang menduplikasi, bikin sendiri konten segala macam, dari trending jadi viral, naik pangkat. Jadi ini masalah konsistensi, dan konsistensi ini akan juga bergantung sama teman-teman tentang kebahagiaan teman-teman dan hati teman-teman. Karena teman-teman aku yakin di sini juga pasti start from zero lah, belum ada timnya apa segala macam yang lain-lainnya gitu. Jadi langkah berikutnya adalah tentang kenyamanan dan kebahagiaan dalam bersosial media. Happy nggak ngelakuinnya? Teman-teman bikin aja drama 1-2 biji, pasti akan kerasa, seru dapet traffic gitu. Coba lakuin 2-3 kali, 4 kali gitu. Ntar mulai nggak nyaman, mulai insecure, mulai nggak tahan sama konsekuensi dan lain-lain. Jadi semua akan balik ke teman-teman sendiri. Tentu kita tahu ya, dampak negatif dalam sosial media itu impact-nya, apalagi kalau dunia-dunia sempit kayak dunia Komadita gitu ya, itu ya udahlah cepet banget gitu. Kecuali emang teman-teman mau dikenal dengan sosok yang senegatif itu, ya bisa aja jadi branding. Banyak yang kayak gitu kan di luar sana. But the consequence gitu loh, kalian mesti sadar juga. Jadi start from knowing yourself, dan cobain, 3 rasain, 4 udah dapet,
kelima balikin ke diri teman-teman masing-masing. Ya tadi gitu, mau ngelakuin ini tiap hari nggak, betah nggak, gitu aja. Nah, gue jadi kepikiran sesuatu pada saat tadi lu ngobrol bikin drama dulu aja beberapa, ntar cobain naik apa enggak, lanjut apa enggak. Gue inget omongan lo waktu kita masih di layar ya, lo bilang kayak ya kalau orang naik sama drama dia harus nyari sensasi lagi untuk naik, sedangkan kalau lo naik sama karya atau konten yang konsisten gitu, lo akan naik lagi dengan hal seperti itu gitu. Maksudnya itu gue aplikasikan kan, maksud gue Betul. waktu dulu itu gue kan nyoba-nyoba juga gitu, dari mulai gue desain, dari mulai gue motoin mainan gitu, terus gue juga cobain hal-hal lain gitu, nulis quote atau apa, itu tuh banyak yang gak works gitu buat gue, dan gue tuh lama-lama gak happy gitu karena gue ngerasa kenapa gue merasa dituntut banget ya gitu di sosial media ini gitu. Gue jadi merasa tidak sehat, dan gue tuh kayak punya aiming yang aduh gue pengen followers gue 1000 gitu tapi nggak nyampe-nyampe, dan itu kan jadi lo dihancurkan lo ekspektasi lo sendiri kan, dan ketidakmampuan lo untuk bertahan di apa yang lo pilih gitu kan. Terus akhirnya gue coba hal lain gitu kan, oh gue coba nulis fiksi gitu, tapi fiksi gue tidak usah di-share di sosmed, ternyata itu works buat gue gitu. Jadi fiksi gue udah gue simpan sendiri, gue baca sama teman-teman gue. Terus abis itu gue mulai gambar gitu, yang dimana orang tuh dulu nggak tahu gue bisa gambar kan, dan gue tuh mulai jadi waktu gue community manager di Cahyo itu kan gue ketemu orang-orang yang komikus juga gitu, terus kayak gue belajar gambar dari mereka, gue coba mainin Twitter gue gitu, gue main di Twitter, coba dong gue gambarin lo misal, dan itu tuh gue setiap hari lakuin selama 1 minggu. Satu hari gue gambar 20 orang, 1 minggu gue udah gambar 100 orang tuh, beda-beda semua dengan style beda-beda. Jadi gue ada selling point di mana oh ternyata lo bisa gambar cepet ya gitu, sehari 20 gambar tuh cepet banget menurut gue. Terus selling point yang kedua adalah oh lo bisa banyak style ya. Selling point yang ketiga adalah semua orang curious pengen digambar sama lo. Dari followers gue 6.000 itu gue langsung 16.000 waktu itu. Jadi gue ngerasa kayak oh ini salah satu yang works buat gue ya gitu. Terus akhir-akhir ini karena gue jarang gambar, ternyata apalagi ya yang bikin orang tuh entertain di akun gue. Misal kayak gue ngasih pertanyaan apa ke mereka, mereka jawab, mereka sharing gitu. Terus hal kedua yang gue lakukan adalah gue bikin satu hari tuh setor satu meme gitu loh, antara meme kucing atau meme terakhir yang lu save gitu, dan orang tuh jadi ngumpul di situ. Hal-hal itu tuh ngebantu gue untuk naikin, bukan personal branding sih, lebih ke eksistensi gue di sosmed, dan juga bagaimana si orang-orang di sekitar akun gue itu terhibur juga, kayak gitu kan yang gue pikirnya, kayak oh ini ya yang works, oh ini yang tidak ya, kayak gitu-gitu. Soalnya iya, soalnya kan kayak di sosmed tuh tricky banget kan, lo nggak terus-terus pakai konten yang sama untuk naik gitu istilahnya. Tapi lo bisa coba beberapa formula yang mirip untuk orang tetap melihat ke lo gitu. Jadi orang melihat, oh ternyata Dita punya personality yang menyenangkan ya, yang lucu ya karena dia sering share meme apa gitu, merespon cerita orang. Oh dia ternyata punya personality yang bijak ya karena dia merespon cerita orang seperti ini. Itu kan ngaruh juga, dan itu tuh orang kadang suka miss gitu sih menurut gue. Betul banget. Kalau gue sih karena kalau misalnya gue ngomongin brand ya, kayak perusahaan atau UMKM gitu, memang mesti balik ke goals-nya sih. Nah, kalau balik ke pribadi ya itu, kalian bakal dituntut yang mesti tiap hari bikin ini, tiap hari bikin itu gitu loh. Karena ya itulah personal branding gitu. Nah, tadi gue bilang nyaman nggak untuk ngelakuinnya tiap hari? Seneng nggak kalian ngelakuinnya tiap hari dan nyoba-nyoba segala macem? Makanya ketika orang nanya, gimana ya, kayak contoh kasus, ada orang yang bilang, aku mau jadi konten kreator biar bisa menghibur gitu. Kayak anjing, bullshit banget gitu kan, bilangnya mau duit gitu. Bilangnya mau cepat terkenal gitu. Karena kalau semakin lu jujur semakin cepat. Sumpah deh, kalau lu semakin jujur tuh semakin cepat dapat ininya gitu lah. Semakin lu ngebullshit bilang mau menghibur, mau menginspirasi banyak orang, semakin orang males. iya, ya semakin kan? orang malas, dan lu pribadi pun juga semakin bimbang sama diri lu gitu loh. Lu tuh apa gitu loh. Lu mau pura-pura bagaimanapun akan kelihatan dan akan kelihatan aneh. Ya semua bakal semua akan balik ke diri kalian sendiri sih untuk masalah presensi sosial media. Makanya untuk gua sendiri gitu ya, gua agak quote and quote
nggak give a fuck lagi sama sosial media gue gitu. Orang-orang kan kayak saya tapi serius loh, lu pernah nggak sih atau mungkin lu pernah mengalami hal ini nggak sih kayak ngecekin likes berapa, komen berapa gitu ya? Oh, Eh, gue udah enggak sih sekarang. tapi Karena pernah gue kan ya kayak gitu? pernah. Karena menurut gue itu tuh adalah bentuk apresiasi yang kelihatan gitu kan. Jadi gue ngerasa kalau number gue sedikit, aduh apakah gambar gue jelek gitu. Itu ngaruhnya ke situ kan. Sampai akhirnya gue dikasih tahu Dila Maharani kan. Dia kan karyanya udah kemana-kemana gitu. Terus gue cerita, iya kak, aku ngerasa kayak like aku sedikit bla bla. Nggak apa-apa Dit gitu kan. Memang tidak semua orang itu akan suka dengan karya kamu. Dan coba dipikirin deh, yang nge-like itu 500 orang. 500 orang tuh banyak banget. No, lu kumpulin di lapangan banteng tuh masih tetap itu gitu. Maksudnya masih tetap nggak muat gitu istilahnya. Nah, itu yang gue pikirin. Atau kayak at least misal dulu yang nge-like gue 100 orang dan gue mikir kayak kok dikit banget sih gitu. Tapi setelah gue pikir sekarang, oh banyak ya angka 100 itu kayak gitu-gitu loh. Jadi gue ngelihatnya lebih ke kayak gitu sekarang. Tapi memang pernah gitu, gue melihat kayak number itu sesuatu yang krusial gitu loh. Kok teman gue upload foto pakai bikini yang nge-like 10.000, gue bikin gambar capek gitu, yang nge-like cuma 1.000 gitu. Tapi balik lagi apresiasinya tuh beda gitu loh, No. Paham dan nggak salah, lihat gambar tuh nggak salah. Tapi kalau kita ngomongin preferensi, walaupun gue mengerti banget karena semakin mengertinya gue dengan sosial media, semakin gue pelajari sosial media, number is doesn't matter again gitu loh. Udah nggak doesn't matter anymore. Udah gue di prinsip gue selalu ajarkan ini juga ke kru gue di tim gue juga kalau kita kerja gitu. Buat diri kita sendiri ya, beda kalau buat klien gitu. Buat diri kita adalah jangan do not let number determine your happiness. Jangan sampai angka itu menentukan kebahagiaan gitu. Kalau gue gitu loh. Jangan sampai angka-angka di digital itu tuh membuat gue jadi murung hari ini hanya karena komen gue cuma 3, like gue cuma 5 dan lain-lain. Gue nggak mau kebahagiaan gue ditentukan dari itu. Buat gue pribadi, gue sudah, makanya gue bilang tadi agak nggak give a fuck. Berapapun yang komen, berapapun yang like, I don't give a fuck gitu loh. Karena gue men-sharing apa yang mau gue sharing, konten-konten yang seru buat gue, konten-konten yang berilmu buat gue, konten-konten yang mungkin nggak make sense buat orang atau nggak ngerti lucunya di mana atau serunya di mana gitu. And again, gue nggak peduli lagi untuk sosial media pribadi gue karena this is my social media dan gue bahagia ngelakuin ini tiap hari untuk orang tadi Dita bilang tahu personality gue kayak gimana gitu, ngomongin ini ngomongin itu dan lain-lain gitu. Karena ketika semakin kita hidup ditentukan dengan angka untuk personal branding ya, untuk pribadi individu ya, pasti akan bakal nggak sehat sih menurut aku ya. Kehidupannya bakal nggak sehat sih. Tapi balik terserah lah teman-teman yang punya jiwa dan tubuh, teman-teman yang tentukan mau hidup seperti apa. Tapi kalau kita ngomongin klien beda lagi ya. Tentu kita punya target, punya ini yang emang kita dibayar, you get paid for it gitu. Jadi ya you work your ass gitu loh. Ini kan kita dibayar, beda kalau sama diri sendiri. Gitu sih bedainnya. Jadi daripada kita kerja 2 tempat, bikin capek 2 tempat, yang satu buat kebahagiaan, yang satu buat duit, mendingan yang kebahagiaan diganti, convert kebahagiaannya jadi ditaruh di tempat yang lain, dan untuk yang uang ya udah kita fokuskan energi kita untuk yang uang ini karena orang sudah mempercayai kita gitu, misalnya brand atau orang atau perorangan atau yang lain-lain gitu. Sedangkan yang kita urus sendiri untuk pribadi kita sendiri, simply bahagia nggak ngepost ini, bahagia nggak sharing ini, dan pamer ini, sharing ini gitu, sharing ilmu. Kayak atau Dita gitu, Dita bayangin men, dia gambar nggak bayar orang gitu loh, beberapa minggu setiap hari di Twitter, beberapa minggu di Twitternya gitu, nggak bayar, but she's happy gitu. Atau dia nge-share meme gitu, nggak ada hubungannya sama branding dia, but she's happy, ya udah. Tapi dia tetap pentingin personal branding dia, tetap menunjukin kemampuan gambar dia tempat lain gitu. There is no such rule di personal branding yang kaku dan kayak gimana. Ini semua bener-bener balik ke teman-teman sendiri. Mau diketatin, mau dilonggarin, dan lain-lain. Of course lah, makin ketat, makin kelihatan gennya, makin longgar, mungkin makin nggak terlalu berdampak, tapi mungkin lebih menyehatkan buat teman-teman sekalian. It's all about mix and match, dan teman-teman belajar dari teman-teman punya experience dan ngelihat waktu teman-teman dalam mengontrol personal branding atau sosial media teman-teman. Mau seribet apa, mau sekompleks apa, mau seriwah apa gitu. Betul. Gue setuju banget tuh sama poin-poin lo. Mungkin Ibnu masih ada sesuatu yang mau disampaikan setelah tadi mendengar, iya lu, gue juga ngerasa kayak gitu. Gimana, Nu? Oke, mungkin yang paling gue take notes ya dari Bang Eno, kayak lu
throw aja apa yang lo suka, throw aja secara genuine. Udah lempar aja apa yang kayak yang lo rencanain kayak gitu loh. Tapi lo harus juga konsekuen, lo harus benar-benar memaksimalkan apa yang ada dalam potensi diri lo, dan juga lo harus tahu apa yang lo mau. Paling itu sih. Betul. Nah, balik lagi untuk teman-teman yang di bawah nih, yang dari tadi dengerin dari awal, dari gue cuma Ibnu sampai kita berlima di atas, terus kayak ada rasa-rasa penasaran gitu, atau kayak mau sharing juga tentang personal brandingnya sekarang, boleh banget angkat tangannya, nanti akan dibawa ke atas. Terus tadi tuh gue kepikiran sesuatu sih sebenarnya pada saat udah bahas-bahas gitu. Sebenarnya tuh lo punya tokoh panutan gak sih dalam bikin personal branding lo? No, kalau gue eh jujur aja salah satu panutan gue adalah Eno dan Joni gitu. Gue ngelihat Joni bikin personality yang dari dia dulu meme banget gitu, terus dia ngurus anjing gombal, terus sampai dia menjadi seorang growth consultant gitu. Dan bagaimana Joni membentuk konten-kontennya di sosmed tuh lebih menyenangkan dan juga lebih apa ya, lebih variatif gitu loh. Itu salah satu. Terus kayak gimana gue belajar banyak hal dari Eno gitu. Itu mungkin orang yang kalau secara personal branding tuh mengajari gue gitu kan. Dan kalau yang sebidang tuh gue respect banget sama Kak Dila Maharani. Itu gue ngelihat bagaimana dia sebagai salah satu ilustrator gede, dia masih humble dan dia beneran ya udah gue berkarya aja gitu. Gue nggak peduli likes-nya berapa, gue nggak dan gue tuh salah satu ada yang gue note gitu kan, dia cerita ke gue. Jadi ada kliennya rese gitu, kayak mendadak minta diganti ini, minta diganti itu, dan itu akan jauh banget sama style dia, dan dia tuh mempertahankan style dia dengan bilang, ya udah dibatalin aja kerjaannya, nggak apa-apa, aku nggak dapet duitnya. Which is jadi kliennya yang panik kan, kayak oh jangan dong Pak, jangan. Jadi kayak itu kan salah satu yang menurut gue punya prinsip gitu loh. Jadi dalam personal branding pun menurut gue yang penting adalah lu punya prinsip juga gitu. Bukan cuma masalah lo lagi butuh uang atau enggak gitu, tapi kan prinsip itu akan ngaruh ke personal branding lo tuh. Kalau lo terlalu gampang disetir orang juga gitu, itu kan akan ngaruh banget kan ke personal branding lo kayak gitu. Kalau lo ada semacam panutan gitu nggak saat lo udah membentuk personal branding lo yang baru? Kalau untuk sekarang sih lagi seneng, dari dulu seneng sama konten-kontennya Stephanie Regina. Terus gimana cara dia building si Haloka, terus sama bener-bener dia nge-switch dirinya yang ya dulu dia korporat, terus ternyata sekarang bener-bener kayak stand alone, berdiri sendiri, terus konsisten, dan juga yang di sharing-sharingkan itu bener-bener yang relate sama audiensnya, dimana kayak dia ngejadiin audiensnya itu kayak adik sama kayak keluarganya sendiri kayak gitu sih. Sama Oke. paling Mas Ruby lah ya. Oh iya, Ya Alejandro itu Ruby ya. betul. Betul-betul. Itu gue juga belajar sih dari dia, dan gue nontonin YouTube-nya kan. Jadi ada beberapa mindset yang gue tuh baru terbuka sekarang, dan itu tuh ngaruh kan sama si personal branding. Maksud gue kayak Ngaruh. apa yang dia lakukan itu kan berkaitan sama personal brandingnya, dan bagaimana personal branding dia membantu orang-orang yang sedang mencari brandingnya dia itu mau kemana gitu kan. Kalau Ko William sendiri, Ko William tuh punya nggak sih kayak sosok yang menjadi panutan saat di personal branding yang sekarang? Oke, kalau dulu mungkin zaman-zaman bukan dulu lah, mungkin tahun lalu gitu ya. Mungkin Nico kali ya, Nico Julius gitu-gitu. Itu kan kayak, waduh kok hebat banget ya bisa sampai segede gitu. Memang banyak ngobrol juga sih sama dia sih, sebenarnya banyak nanya-nanya juga gitu. Jadi mungkin Nico sih sebenarnya. Cuma kalau sekarang-sekarang itu suka lihat Ardo. Mungkin kalau pernah Ardo Sebastian gitu yang suka lucu-lucu gitu reelsnya soal kehidupan bapak-bapak milenial. Nah itu salah satu sih yang kayak bagusnya bikinnya gitu. Oke. Kalau Mas Rizky ada nggak orang yang pada saat Mas Rizky di pekerjaan yang sekarang tuh menginspirasi Mas Rizky? Ya, kalau pekerjaan sekarang sih lebih ini ya, lebih banyak yang menginspirasi saya. Ini sih lebih ke Pak Subiakto sih seperti itu, Pak B. Karena apalagi kalau di properti kan tidak banyak yang main Instagram untuk membranding, personal brandingnya, maksudnya agensi-agensi lah.
waktu kemarin saya personal branding sendiri di Instagram mulai terbuka circle-circle-nya dan sekarang mulai rame sih seperti itu. Oke. Kalau lo sendiri lo sebagai seorang sosial media strategis itu sebenarnya lo punya panutan gak sih saat lo memulai karir ini, atau saat lo menjadi content creator, atau saat lo dulu memulai YouTube? Aduh, ganti-ganti mulu soalnya Nggak apa-apa, gue nggak juga betah ganti-ganti satu mulu. Itu orang. gue yang recent. Apa ya? Kalau mungkin kalau teman-teman ikutin gue dari dulu ya, gue itu kayak yang gue bilang sendiri, gue sendiri juga coba-coba gitu. Kayak akhirnya menemukan personal branding yang menurut gue cocok buat gue itu ya sosial media strategis. Ya dulu pasti ya konten kreator ya kayak Jax Films, PewDiePie, Tomska gitu. Kalau sekarang karena udah makin dewasa tontonannya mungkin udah Netflix ya, jadi nggak jarang liatin YouTube lagi. Tapi masih ngeliatin beberapa konten kreator dan sering terinspirasi sama mereka tuh Dogen ya. Ada orang namanya Dogen, dia tinggal di Jepang tapi dia Kaukasian gitu. Tapi konten-kontennya tuh ringan banget tentang edukasi berbahasa Jepang tapi dengan komedi. Terus juga nontonin Dani ya. Kreator game gitu, jadi dia tuh suka ditantangin untuk gue akan bikin game ya. Hari ini kayak kalau kalian mungkin udah main crab game, nah dia yang bikin crab game gitu, yang terinspirasi dari Squid Game. Itu crab game, game free di Steam, kalian main deh sama teman-teman kalian. Lagi rame-ramenya, dia peringkat 5 sekarang yang banyak dimainin di Twitch. Terus kalau ide dan cara penyampaian dan pengambilan gambar gitu suka ngikutin Matt De Avella ya, dia yang bikin series minimalis di Netflix. Dan siapa lagi ya, mungkin mau nggak mau masih sedikit terpengaruh sama Mr. Guitarman dan Casey Neistat sih gitu. Casey Neistat yang teman-teman mungkin pernah datang ke Indonesia ya kalau nggak salah, yang acara Dia naik ID ojek nggak sih, No? Iya, yang langsung dapat sponsor Gojek. Idea Fest. Dia pernah datang ke Idea Fest gitu sih. Tapi berarti nggak masalah banget kan kalau misal kayak inspirasi lo membentuk personal branding adalah orang-orang dengan profesi-profesi yang berbeda gitu kan. Kayak tadi lo meskipun menyebutkan banyak YouTuber dan content creator itu kan bidangnya beda-beda ya. Kayak PewDiePie lebih ke apa gitu, ini lebih ke apa. Ada yang lifestyle, ada yang tech, ada yang lebih ke movie, ada yang lebih ke lifestyle. Itu nggak masalah kan, karena nanti lo akan mengambil satu-satu elemen untuk menjadikan personal branding lo yang baru kan. Berarti sistem ATM itu masih bisa kita pakai juga dong di personal branding. Oh, bisa banget dong. Banyak orang itu pakai ATM cuman satu. Ngerti nggak? Jadi contoh ya, maaf, misalnya kalian niruin Dita gitu. Niruin Hello Dita Amelia gitu. Kayak, ya lu niruin Dita doang ya lu akan dikatain orang gitu loh. Atau yang sering gue kasih contoh adalah Agung Hapsa gitu. Banyak orang ngikutin Agung Hapsa banget gitu. Tapi lu cuma ngikutin Agung Hapsa ya lu akan diledekin Agung Hapsa banget gitu. Ya jangan baper, ya jelas-jelas memang terinspirasi sama Agung Hapsa. Atau Agung Hapsa lebih jago daripada lu dan kalian bergerak di jalur yang sama gitu. Lebih baik ATM, banyak yang nggak tahu gitu ya. Mungkin banyak yang nggak setuju sama gue akan hal ini. Tapi menurut gue kreativitas itu adalah lu mencuri berbagai macam ide dan lu jadiin satu ide. Lu mencuri 10, 20, 25 ide terus jadi satu ide. Itu kreativitas. Kreativitas itu nggak mikirin hal yang baru. Nggak. Buat gue, sorry, gue akan bilang itu bullshit. Kreativitas itu kita ambil dari ratusan sumber dan jadi satu. Itu kreativitas. Lu ambil satu jadi satu, maling. Lu ambil dua jadi satu, maling. 3 jadi satu, maling. In my opinion, kreativitas itu adalah mencuri dari 1000 sumber dan lu jadiin satu. Kalau ya tadi yang mungkin ya, kalau misal saya kalau YouTube gitu ya, kalau konten itu lebih terinspirasi dari Jax Films gitu. Cara bicaranya ngikutin PewDiePie tapi gaya editing style Tomska gitu. Dan personal branding pun juga bisa seperti itu gitu. Di Twitter kayak Hello Dita, di YouTube kayak No Bening, di Instagram kayak Ibnu misalnya gitu. Bisa jadi gitu loh, seperti yang kayak gitu loh ATM-nya. Jadi teman-teman kalau mau ATM tuh buat apapun ya, bukan personal branding, jangan 1, 2, 3, 5, 100, 20, 25, 30 sumber. Mau nggak mau kan kita manusia secara historic and science kita itu lahir dengan niruin orang tua, ya kan? Apa yang orang tua lakuin, apa yang bapak ibu lakuin, apa yang orang rumah lakuin, kiri kanan kita kan, apa yang pergaulan kita kasih tahu, cara ngomong, cara bicara, cara bercanda, semua akan terus berasal dari peniruan-peniruan itu.
Nah, gunakanlah skill peniruan kita. Kita itu makhluk hewan yang paling bagus meniru gitu. Jadi jangan berhenti meniru gitu, tapi jangan satu sumber lah gitu. Kelihatan banget gitu jadinya. Jadi cobalah dari 15 20 sumber, 35 40 atau ya seperti yang tadi teman-teman lihat gitu. Aku nggak berhenti di satu sumber untuk terinspirasi, ganti lagi, bosan ganti lagi gitu. Colong-colong ilmu gitu sih. Betul. Jadi kan kita bisa tahu, oh atau kayak tadi deh untuk teman-teman yang pada dengerin di sini gitu. Tadi udah denger share-nya Ibnu, share-nya gue, Ko William, Mas Rizky sama Eno gitu kan. Jadi kayak kedengeran tuh, oh ternyata kalau Eno caranya seperti ini, oh kalau Dita caranya seperti ini, Ibnu cara seperti ini. Jadi akan kelihatan bahwa kayaknya gue bisa deh coba yang caranya Dita tapi dengan formula yang dilakukan Eno gitu. Atau kayak gue bisa ngikutin kontennya Ko William tapi dengan cara penyampaian yang seperti Ibnu itu tuh nggak apa-apa banget gitu karena dalam personal branding itu menurut gue kan nggak ada aturan yang baku gitu loh, bisa trial and error gitu. Dan gue pun di sini trial and error lama banget gitu, kayak gue nyoba dari gue SMA kuliah, ternyata gue baru sukses sekitar setelah gue beres kuliah gitu, dan saat gue sudah di Jakarta gitu, jadi gue bisa mencoba lebih banyak hal. Jadi selalu ada kesempatan teman-teman gitu kalau memang masih mau mencoba bikin persona di internet yang works kayak gitu. Nah, balik lagi untuk teman-teman yang di bawah dan mau coba nanya atau nyoba sharing, itu boleh banget, silahkan angkat tangannya, ntar gue ajak ke atas. Karena kayaknya durasi kita juga udah mau selesai ya, Nu ya. Nu. Iya, mungkin satu speaker lagi lah buat teman-teman yang mau nanya gitu ya, yang dari bawah kayak tadi diem-diem baik gitu. Kita tunjuk random aja nih gimana, Dik? Kan belum pernah tuh. Kalau menurut gue tuh iya, ini makasih, mereka Pak, tuh di fokus banget gitu loh, Nu. motor. Siap. Mana nih? Sorry, koneksi gue agak jelek. Bentar gue dikasih Mana. nasi berkat. Oh, oke. Lagi di pengajian kayaknya, Ibnu. Nah, kayaknya sih ini, Nu, mereka tuh di bawah tuh kayak lagi fokus banget ngedengerin orang-orang yang pada ngobrol di atas, jadi kayak sambil nyatet-nyatet, oh bisa nih gue abis ini gitu. Iya. Ini ada Halo, yang Mas Wildan, Halo Kak, halo semua. mau sharing, mau nanya nih Mas Wildan. Nah, aku mau nanya nih, Boleh. Kan tadi aku udah dengerin dari yang aku tangkap dari semua yang diobrolin itu intinya harus fokus kan ya, fokus terhadap suatu yang dilakukan kan. Nah, ini aku baru belajar kan gimana cara membuat personal branding yang bagus di sosial media. Aku ada kegiatannya tuh ya cukup banyak kayak jualan, kayak jualan kosmetik, yang jualan makanan itu bangunnya gimana kan, soalnya kan katanya harus fokus gitu kan, jadi kayak kepecah gitu, kayak kurang fokus. Mungkin ada saran gimana gitu, soalnya kan juga masih baru ikut nih. Oke, Mas Wildan, terima kasih pertanyaannya. Mungkin apa yang Mas Wildan lakukan itu adalah berniaga ya, alias berjualan gitu. Cuma produk yang dijual kebetulan banyak gitu. Iya nggak? Iya. Nah, kalau gitu mungkin personal brandingnya bisa yang lebih kayak toko serba ada gitu loh. Jadi saat orang mencari apapun bisa nyarinya ke Mas Wildan. Mungkin lebih ke kayak gitu kalau dari gue. Jadi kayak gue sendiri kan maksudnya kayak mengerjakan cukup banyak. Maksudnya gue fokus tapi yang gue kerjakan banyak gitu. Misalnya kayak gue menulis, gue gambar, gue bikin podcast. Gue adalah dulunya editor komik, gue dulunya juga bantuin ngerjain film di PH mana gitu. Itu kan cukup banyak yang dilakuin, tapi orang langsung mengerucut bahwa oh kalau nanyain industri kreatif ke Dita. Nah, mungkin itu juga yang bisa Mas Wildan lakukan gitu. Jadi bagaimana saat orang mencari barang-barang tertentu gitu, itu ke Mas Wildan. Jadi mungkin bisa di scheduling gitu atau dibikin sistematis gitu, kayak oh kalau hari Senin berarti waktunya nyari barang yang groceries gitu. Kalau hari Selasa bisa sharing-sharing soal produk apa sih yang bisa dipakai di rumah gitu. Mungkin life hacks juga dan semacamnya. Kalau dari aku sih kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin juga, Mas William, Mas Rizky, Eno, atau Ibnu, silakan.
Tidak ada. Berarti kalau dari Mas Wildan sendiri, apakah itu cukup membantu? Oh, Ibnu mau jawab. Oke, sebenarnya karena emang kenal personally ya sama Mas Wildan, mungkin lebih ke ini aja sih, banyak kolaborasi sama teman-teman, apalagi jualannya kan spesifik ya, satu region ya. Nah kalau misalnya satu region itu sebenarnya gampang-gampang susah sih, dimana kalau misalnya udah megang banyak, istilahnya banyak-banyak kenalan, banyak-banyak kolaborasi juga sama influencer lokal, itu kan mereka biasanya naro harga atau naro price itu jauh dibanding kalau misalnya influencer udah Jakarta atau Indonesia kayak gitu. Nah dari situ kayak mungkin disiapin budget juga, dalam artian ngitung return of ad spend-nya, dimana kalau misal ditarget lah kira-kira minggu ini mau di boost barang apa, minggu depan mau di boost barang apa, kayak gitu-gitu. Jadi emang harus dijadwal dan bener-bener di strict, mulai dari cara jualannya terus sama cara pemasarannya sih kayak gitu. Karena mungkin kalau misalnya yang dibilang Dita tadi bener, jadi kayak jadi palu gada aja kalau misalnya produknya banyak gitu. Biar kayak orang-orang kalau misalnya butuh apa pasti nanya ke kamu dulu gitu loh. Jadi kamu itu bisa jadi top of mind kalau misalnya nyari barang apapun gitu. Kayak misalnya mungkin gue nyari headset, Wildan jual nggak ya? Kayak gitu. Kalau misalnya mau nyari apa, katakanlah HP gitu ya, Wildan jual nggak ya? Nah itu jadi bikin orang mikir bisa palu gada kayak gitu sih. Iya, konsep serba tadi aja Mas Wildan. Mungkin dari Iya. kami sih itu. Cukup membantu nggak itu jawabannya? Oh, Mas Rizky mau nambahin Boleh nih, silakan. nambahin? Iya, mungkin Kak Wildan ini hampir sama dengan saya, tapi saya pun juga seperti itu Kak Wildan. Dulunya saya seperti itu, biasanya serba ada, jadi tren apapun biasanya saya jual. Nah, misalkan kayak kemarin hari raya tren kue kering, nah, saya udah mempelajari sebelum hari raya hamin 3 bulan saya udah jualan kue kering seperti itu, open PO seperti itu. Nah, ya habis itu bahkan ditanyain setelah lebaran, masih ada nggak kue keringnya? Jadi kalau menurut saya sih di sini ya lebih baik Mas Wildan fokus saja satu yang memang Mas Wildan tekunin, meskipun udah tadi palu gada tuh semua udah Mas Wildan coba dalam segi lini seperti itu, tapi paling tidak ada yang satu difokuskan untuk sebagai senjatanya Mas Wildan seperti itu. Jadi ibaratnya Mas Wildan fokus satu, nanti yang lainnya mengikuti. Itu sih sekiranya dari saya Kak Dita dan Kak Wildan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky. Bagaimana Kak Wildan? Apakah jawaban kami cukup membantu? Iya, iya, Mbak. Yang lebih relate sih ke Mas Rizky sih. Soalnya kayaknya sama deh. Jadi apa untuk kata ini nggak ngomong personal branding ya. Untuk misalnya apa tuh ngikutin tren. Jadi jualan misalnya ada apa, ada barang apa, kita ikut, kita jual yang ngikutin gitu. Jadi kan bingung mau buat personal brandingnya nih apa, karena kan emang nggak fokus gitu loh. Betul. Nggak fokus. Ini palu gada gitu ya jadi ya. Terima kasih Mas Ibnu, Mbak Dita, Mas Muhammad Rizky udah jawab, Mas William, Mas Inu. Baik, terima kasih juga Mas Wildan sudah bertanya. Aduh, ini tuh ya bukannya gue nggak betah di room ini atau gimana, tapi kayaknya gue sama Ibnu juga udah mesti pamit nih ya nggak, Nu? Yuk, udah over 20 menitan lah. Tapi Oh, seru sih, boleh. seru. Iya, Iya, udah harusnya lama jadwalnya banget. kelar jam 9. Iya nggak apa-apa. Emang kalau gue Iya. yang nge-host tuh kayak orang tuh nyaman banget gitu loh. Kayaknya gue Oh lebih lama iya, dibanding bener-bener. Joni deh. Aduh, besok gue numpang makan di rumah Joni berarti karena gue udah kerja. Kan Nah dia itu mau ke Bali personal tuh. branding gue yang baru adalah gue tukang numpang makan di rumah Joni. Iya. Dan lo tau nggak ada yang menarik? Jadi ada orang ngechat Kezia terus dia nanya, Mbak Dita maaf minta price listnya Mas Joni untuk gini, terus kayak oh sejak kapan gue jadi PA-nya Joni ya? Itu hal seperti itu tuh ngaruh ke personal branding juga ya, dari apapun yang sering lo lakukan dan orang sering lihat gitu. Anyway, menutup personal branding kita kali ini mungkin bisa kita kasih kesimpulan kali ya, Nu, silakan. Oke, jadi kalau misalnya poin-poin penting yang berhasil aku ambil dari percakapan seru kita malam ini, yang pertama kita harus bisa cari niche atau cari ceruk buat kita mau di mana kayak gitu. Dan juga dalam
dalam memberikan personal branding kita harus genuine, kita harus benar-benar menyadari bahwa oh ya udah kita ini memiliki kemampuan segini ya, jadi berarti harus disesuaikan dengan apa yang mau kita sampaikan kayak gitu. Tapi dari situ kita juga harus nggak boleh puas nih, jadi harus benar-benar belajar terus gimana kita bisa meningkatkan value, gimana kita bisa ngasih unique selling proposition mengenai personal branding kita sendiri gitu. Dan yang Benar. yang terakhir konsisten, itu sih yang tadi Betul belum betul tersebut. betul. Jadi good luck untuk teman-teman yang mungkin kayak mau membentuk atau mulai membentuk personal brandingnya. Kalau misal masih ada kebingungan, aduh coba follow dulu akun Growth Space karena di situ juga kita banyak banget sharing-sharing tentang bagaimana lo membentuk personal branding gitu. Thank you teman-teman yang udah join dari tadi jam 8, dari gue masih OTW sampai nyampe rumah, sampai udah siap-siap tidur. Iya, jangan kapok untuk gabung-gabung lagi gitu. Ntar kita ngobrolin banyak hal lain. Thank you banget untuk Ko William tadi udah sharing, untuk Mas Rizky, apalagi untuk Eno tadi udah bantuin tiba-tiba gue bawa ke atas. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Bye-bye. Selamat malam.